Berkati firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati hambanya yang menyampaikannya. Di kekuatan, di kesehatan. Kami yang duduk mendengarkan, urapan Tuhan turun atas kami. Nyatakan isi hatimu, kehendakmu, maksud-maksudmu yang indah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Ya, saudara, hari ini kita lihat seri kedua daripada tema bulanan kita, suffering bagian kedua. Mari kita baca dulu satu bagian dari firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Nanti loncat ke ayat 12 dan ayat 8, ayat 13. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat seri yang kemarin ya, bahwa suffering itu bicara tentang rasa sakit. Ya, rasa sakit. Rasa sakit yang berlevel-level. Ada rasa sakit karena fisik atau pada level fisik kita, itu penderitaan, yaitu suffering. Ada rasa sakit pada level emosional kita, itu juga suffering. Ada rasa sakit pada level mental kita, dan juga pada level yang paling dalam, yaitu spiritual kita. Rasa sakit ini, saudara, itu disebut dengan penderitaan. Karena itu di dalam bahasa yang kita sangat mengerti dalam bahasa Indonesia, ya, semua yang membuat hatimu sengsara, semua yang membuat hatimu susah, semua yang membuat hatimu berduka, semua yang membuat hatimu menderita, itulah penderitaan. Nah, kita udah lihat itu minggu lalu. Nah, hari ini kita akan lihat, yaitu satu tema yang kedua, yaitu penderitaan di dalam rencana Allah, saudara ya. Penderitaan di dalam rencana Allah. Ada tiga pertanyaan yang akan kita jawab, saudara. Yang pertama, seperti apakah penderitaan itu dalam rencana Allah tersebut? Ya, kita akan lihat di dalam bagian ini, saudara. Apa betul Tuhan yang menciptakan penderitaan bagi manusia atau bagi dunia ini, gitu ya? Dan yang ketiga, kita akan lihat, dan bagaimanakah pandangan Allah secara khusus tentang penderitaan itu sendiri, saudara. Nah, mari kita lihat yang pertama, penderitaan diciptakan Tuhan atau tidak. Saudara, banyak orang susah percaya Tuhan karena mereka berpikir begini, kalau betul Tuhan itu ada, mestinya nggak ada penderitaan. Kan Tuhan itu baik kan? Kalau Tuhan itu maha baik, mana nggak mungkin lah Dia menciptakan penderitaan. Kalau Tuhan itu ada, dan Tuhan yang ada itu adalah Tuhan yang maha baik, mestinya Dia nggak ada yang namanya penderitaan, nggak akan ada yang namanya malapetaka, nggak akan ada yang namanya kesengsaraan, karena Allah adalah Allah yang maha baik. Karena itu bagi mereka susah masuk di logika mereka. Lalu waktu mereka melihat kenyataan,
Betul, memang Allah yang maha baik ada, tapi kenapa penderitaan ada, saudara? Kenapa kesengsaraan ada? Kenapa malapetaka ada? Wow, akhirnya mereka punya dua kesimpulan. Kalau ada penderitaan, berarti Tuhan tidak ada. Tuhan alfa di dunia ini. Yang kedua, kesimpulan mereka, kalau ada penderitaan atau malapetaka, berarti Tuhan itu jahat. Nah, saudara, banyak orang nggak percaya Tuhan gara-gara eksistensi daripada penderitaan yang ada di dunia ini, dan itu nggak masuk di akal mereka. Nah, saudara, kalau kita kembali kepada penciptaan di Kejadian pasal 1, ternyata di sana kita menemukan, saya mengulangi sedikit yang minggu lalu ya. Mulai dari penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6, semua penciptaan Tuhan, semua yang diciptakan Tuhan itu dikatakan sungguh baik, atau dipandang Tuhan baik seadanya. Bahkan ada satu yang sedikit lebih tinggi dipuji gitu ya. Waktu Tuhan pada hari ke-6 menciptakan manusia, bukan hanya sekedar di dalam pandangan Tuhan semuanya itu baik, tapi dia bilang sungguh amat baik, sungguh sangat baik. Itu khusus bagi manusia, saudara ya. Nah, kalau begitu dalam penciptaan awal Tuhan, seperti yang saya katakan minggu lalu, itu penderitaan belum ada. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dengan satu tujuan, yaitu tujuan yang memuliakan Tuhan. Dan seluruh ciptaan Tuhan di alam semesta ini baik adanya, dan tujuannya baik. Tidak pernah ada satupun dari seluruh ciptaan Tuhan itu yang tujuannya jahat, itu nggak ada. Semuanya baik tujuannya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ciptakan yang jahat adanya. Nah, saudara, artinya Tuhan tidak pernah ciptakan yang jahat, atau ada lagi istilah yang baru muncul, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang bersifat netral. Nah, saya coba kasih contoh ya. Tuhan ciptakan kayu, tujuannya baik, supaya kayu dipakai oleh manusia menjadi perabot rumah tangga, mau jadi apa saja. Kayu itu sangat menjadi kebutuhan utama manusia di dunia ini, juga bagi makhluk-makhluk yang lain. Tujuannya baik kan? Betul kan? Yang kedua, ketika Tuhan ciptakan air, tujuannya baik nggak? Baik nggak? Baik, karena air ada kebutuhan juga bagi seluruh makhluk hidup. Tidak ada yang nggak butuh air kan? Semua itu bicara tentang tujuan Tuhan. Tuhan ciptakan api, baik nggak? Baik. Kita hidup tanpa api nggak bisa masak kan? Nggak bisa apa-apa kan? Api begitu berguna bagi kita. Jadi dari semula Tuhan ciptakan, saya nggak perlu uraikan. Aduh, itu jutaan atau miliaran item ya. Saya ambil beberapa contoh aja. Semua yang ada di alam semesta ini itu diciptakan dengan satu tujuan, yaitu tujuan yang baik, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak pernah dia ciptakan yang jahat. Tetapi saudara, itu di pasal 1. Begitu pindah ke pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, saudara, terjadi satu perubahan yang luar biasa. Apa yang terjadi di dalam hal itu ketika manusia jatuh dalam dosa? Semua tujuan Allah yang baik dalam penciptaan tadi dibelokkan. Tahu ya, dibelokkan? Disalahfungsikan, dipelintir, apalagi istilahnya, diarahkan ke arah yang jahat gitu, saudara. Saya mau ulangi, semua ciptaan Tuhan yang tujuannya baik tadi, begitu manusia jatuh dalam dosa, semuanya dipelintir, dibelokkan ke arah yang jahat, diarahkan kepada yang jahat, disalahfungsikan dan sebagainya. Itu yang terjadi, saudara. Saudara boleh lihat ini ya. Nah, sekarang saya mau kembali kepada contoh saya tadi. Kayu diciptakan untuk tujuan yang baik, betul? Tapi kayu juga dibuat jadi pentung untuk Kain memukul adiknya Habel sampai mati. Kayu loh. Kayu pada mulanya tujuannya baik, tapi dipelintir oleh iblis
lalu dipakai untuk bunuh orang. Hari ini juga ada banyak orang pakai kayu untuk bunuh siapa saja. Air, waktu Tuhan ciptakan baik gak tujuannya? Untuk kemuliaan Tuhan gak? Iya. Tapi kena kejatuhan dalam dosa, dipelintir, dia salah artikan. Ada banyak ibu-ibu yang mematikan bayinya, ditenggelamkan dalam bak mandi. Pakai air, membunuh orang. Kemudian pisau, Tuhan ciptakan pisau, besi itu bagus gak? Bagus, pisau untuk memotong sayur di rumah, di dapur, bumbu-bumbu, mengiris dengan baik. Tapi dipelintir, disalahartikan, disalahgunakan untuk nusuk orang, untuk membunuh orang. Saudara boleh lihat bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu yang pada awalnya tujuan itu baik, dipelintir oleh iblis, disalahgunakan. Jadi Tuhan menciptakan penderitaan enggak? Kira-kira apa yang menyebabkan penderitaan itu muncul? Nah, di sini kita mulai mengerti, saudara ya, yang bahkan manusia yang dipuji pada hari ke-6 sungguh amat baik, yang sungguh amat baik menjadi sungguh amat rusak. Pernah lihat itu? Gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia itu dirusakkan oleh dosa. Wow, akibat kejatuhan dalam dosa, semua tujuan baik menjadi berubah. Ya kan? Dalam hidup kita hari-hari juga begitu kan? Ya kan? Kita kasih nasihat sama anak kita, kita kasih nasihat yang baik, tapi entah kenapa dia akhirnya beralih kepada yang jahat. Kenapa tujuan hidup yang baik yang kita tanamkan kepada anak kita dari sejak kecil, yang tak bosan-bosannya kita bilang kamu mesti begini, kamu mesti rajin, kamu mesti rendah hati, kamu mesti dengan giat bertekun dan sebagainya. Berkali-kali kita menunjukkan tujuan yang baik itu begini loh, hidup dengan cara yang baik itu mesti begini. Tapi kemudian dia menyeleweng, saudara. Itu kenapa? Itu bukan salah Tuhan. Karena itu, saudara, akibat kejatuhan dalam dosa inilah cikal bakal lahirnya yang namanya penderitaan. Nah, kita baca ayat ini. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 45 ayat 6b sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Akulah Tuhan, dan sama-sama suaranya agak keras sedikit. 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Dalam rencana kekal Tuhan, Tuhan tidak pernah bermaksud menciptakan malapetaka, penderitaan, apapun namanya. Tidak pernah. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, dan manusia berdosa bersama iblis menyelewengkan tujuan Tuhan yang baik, Tuhan harus menyediakan yang namanya hukuman. Karena dia adalah Allah yang adil. Karena itu dia bilang, akulah yang menciptakan nasib mujur dan juga nasib malang. Nasib malang di sini, saudara, bisa diartikan malapetaka, bisa disebutkan sebagai penderitaan. Itu mesti harus ada karena akibat dari perbuatan dosa daripada manusia. Jadi malapetaka atau penderitaan sengaja ya disiapkan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan ya untuk manusia berdosa karena mereka menyeleweng dari Tuhan, saudara. Nanti kita akan lihat lebih jelas di tema minggu depan karena ada jenis-jenis penderitaan gitu ya. Nah, ada banyak manusia menderita hari ini, saudara. Berbagai macam kesusahan, penderitaan, kesengsaraan dan kemalangan. Semua itu diawali dengan kejatuhan di dalam dosa. Saudara, Tuhan tidak pernah ada rencana itu, tapi Tuhan sediakan karena manusia jatuh dalam dosa. Sekarang kita lihat yang kedua. Sekarang kita lihat bagaimana penderitaan dalam pandangan Allah terhadap penderitaan, atau penderitaan di dalam pandangan Allah. Saudara, minggu lalu saya ada ngomong ini ya, coba kita lihat. Minggu lalu saya ngomong ini,
Kedaulatan Tuhan itu ada 4 level, ya. Ada level paling tinggi disebut ditetapkan Allah. Ditetapkan Allah itu misalnya kita dipilih sebelum dunia dijadikan sebagai umat pilihan Dia. Tuhan sudah pilih kita, Dia sudah tetapkan kita sebagai umat pilihan Dia. Itu contohnya. Yang kedua itu adalah dikehendaki Allah. Misal contoh dikehendaki Allah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan menghendaki setiap umat pilihan Dia hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Itu kehendak Allah, saudara ya. Sekarang turun lebih di bawah, diizinkan Tuhan, saudara. Ada karena kekerasan hati manusia, ada beberapa hal Tuhan harus izinkan terjadi. Lalu level paling bawah Tuhan biarkan. Nah, saya mau kasih tahu seperti yang saya jelaskan. 2 level pertama yaitu ditetapkan dan dikehendaki Tuhan itu, di situ dikatakan Tuhan aktif bekerja, Tuhan aktif dalam berinisiatif di situ. Tapi 2 level di bagian bawah, Tuhan pasif di dalam hal apa yang Dia sebutkan sebagai inisiatif dan juga kehendak Dia. Dia seperti memberikan satu suasana permisif kepada manusia. Ya silakan, saya udah larang kamu nggak mau, silakan saya izinkan. Atau ada pada level paling bawah, ya sudah, kalau kamu juga nggak berubah, nggak begini, nggak begitu, ya sudah, saya biarkan aja, silakan kamu lakukan. Nah, tetapi 2 level ini menarik gitu ya. Perlu diketahui bahwa penderitaan, malapetaka bukan hanya sekedar diizinkan, tetapi juga memang dibiarkan sebagai akibat dosa daripada manusia itu. Nah, pertanyaannya begini, mengapa Tuhan mengizinkan atau menciptakan penderitaan itu sebagai akibat dosa manusia? Kenapa sih Tuhan harus menciptakannya, menyediakannya, mengizinkan dan membiarkan penderitaan atau malapetaka itu? Ada 2 ayat yang menjawab hal ini. Yang pertama Habakuk 1 ayat 13. Sekali lagi saya mohon suaranya untuk membaca bersama-sama. Mari kita baca. 2, 3. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Saudara, apa yang dikatakan oleh Habakuk? Habakuk mengatakan mata Tuhan terlalu suci melihat yang namanya kejahatan dan kelaliman manusia. Pokoknya Dia nggak bisa lihat kejahatan dan kejahatan manusia. Saudara, ini kayak kalau kita lihat sesuatu, mata kita sakit ngelihat barang yang kita nggak suka. Ya gitu ya. Kita sakit hati ngelihat itu. Kenapa? Karena kita nggak suka gitu kan. Kita bahkan benci melihat hal itu. Kenapa? Karena kita nggak suka. Tuhan seolah-olah mau mengatakan demikian. Mata Tuhan terlalu suci. Dia nggak bisa lihat yang namanya kejahatanmu dan kejahatanku. Dia nggak bisa lihat yang namanya kelalimanmu dan kelalimanku. Karena itu Dia mesti membiarkan, mengizinkan yang namanya malapetaka sebagai akibat dari kejahatan dan kelaliman kita. Nah, ini alasan pertama mengapa Dia menciptakan dan mengizinkan dan membiarkan malapetaka dan penderitaan itu. Ayat yang kedua, saudara, coba kita baca nih. Kita baca yang kedua, Yakobus 1 ayat 13 bagian B. 2, 3. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Karena Dia Allah yang suci, Allah yang kudus tadi, saudara, Dia nggak bisa dicobai dengan sesuatu yang jahat. Mohon maaf, saya teringat dengan satu hal. Saya masih ingat, ini memang nggak cocok untuk jadi contoh Tuhan sih sebenarnya ya. Tapi saya teringat itu waktu kampanye Ahok calon jadi gubernur kira-kira berapa tahun yang lalu waktu dia lawan Anies itu ya. Waktu baru mulai, lalu mereka membangun satu tempat 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 tim sukses dia. Saya nggak tahu, di dalam satu cuplikan di TV saya lihat sok-sokan nih ada seorang pendeta masuk ke situ tanya kepada Ahok. Bukannya Ahok memberikan penjelasan yang baik, Ahok justru marah-marah ini pendeta, saudara. Banyak pendeta yang sok mau dekat dengan ini kan.
Wah, mereka senang nih. Banyak pendeta yang berpikir, ini anak Tuhan. Kalau anak Tuhan jadi pejabat, ayo kita ketemu yuk. Kita ngomong maunya kita, sampaikan kepentingannya kita. Ya mungkin kebanyakan politikus yang lain bisa berespon berbeda. Tapi hari itu Ahok malah marah. Justru pendeta kayak kamu ini, katanya kan, yang bisa merusak negeri ini. Waduh, bukan mendapat pujian atau terima kasih orang datang ketemu dia. Enggak, malah disemprot, saudara. Nah Tuhan tuh begitu, saudara ya. Jangan coba-coba datang ke hadapan Tuhan dengan sesuatu yang jahat, saudara. Atau sedikit mencobai dia. Kamu tidak akan mendapat sesuatu yang baik. Malah Tuhan akan marah sama kita. Kenapa? Karena yang nggak bisa dicobai. Dan ini nada-nada yang sama dengan Habakuk tadi. Tuhan ya tidak dapat dicobai dengan yang jahat, dengan yang lalim. Ketika Tuhan dicobai dengan yang jahat oleh iblis atau oleh orang berdosa, Allah akan marah dan dia akan mendatangkan malapetaka, bahkan juga penderitaan atas orang itu. Ini kita lihat dalam perjalanan di dalam perjanjian lama. Nanti itu jelas sekali, saudara. Nah, kemudian mari kita lihat lagi. Ada satu yang menarik dibahas secara teologis, saudara. Dalam pandangan teologi, walaupun Tuhan itu mengizinkan, membiarkan yang namanya penderitaan, saudara, tetapi semuanya tetap bergantung pada Tuhan. Ini yang menarik. Walaupun Tuhan itu menciptakan, lalu dia mengizinkan, dia membiarkan penderitaan menimpa kita atau menimpa manusia, itu tidak berarti Tuhan itu lepas kontrol, enggak. Semua apa yang ada di alam semesta ini tetap bergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan satu penderitaan, kalau Tuhan tidak izinkan satu malapetaka, maka tidak ada satupun penderitaan bisa terjadi. Nah, atas dasar ini, saudara, di dalam teologi dasar orang Injili secara khusus, saudara, saya mau katakan begini. Ada yang menarik nih. Ya, ini dia. Di dalam teologi itu mengatakan begini. Allah itu disebut sebagai penyebab utama dari yang namanya malapetaka atau penderitaan. Ya, first cause, ya. Tapi jangan salah paham di sini dulu. Jangan salah paham kenapa? Walaupun Tuhan membiarkan menjadi penyebab utama, ya, itu bukan berarti Allah yang harus bertanggung jawab terhadap malapetaka itu, enggak. Tapi itu diizinkan terjadi karena manusia berdosa tadi. Ya, jangan salah paham di sini ya. Banyak orang Kristen kecewa, Allah, kan Tuhan yang ciptakan penderitaan, malapetaka. Jadi kalau saya menderita sekarang, Tuhanlah penyebab utamanya. Dia yang harus tanggung jawab. Ada orang nuduh Tuhan begitu ya. Padahal bukan begitu polanya, pola pikirnya. Tuhan betul, dia yang ciptakan, dia izinkan, dia biarkan itu terjadi. Itu karena kita yang berdosa, saudara. Itu karena kejahatan kita. Betul, Tuhan itu adalah penyebab utamanya atau peskos daripada hal itu, tetapi dia yang bertanggung jawab tetap kita, karena itu kesalahan kita. Tapi yang kedua, saudara, ini menarik nih. Iblis dianggap sebagai penyebab kedua. Nah, masih ingat ketika iblis datang minta izin sama Tuhan waktu dia mau mencobai siapa itu dalam perjanjian lama? Ayub. Kira-kira saya mau ke dalam dialog itu ya. Kira-kira siapa sih yang seolah-olah Tuhan itu mengingatkan iblis gitu loh. Tuhan tuh sudah tahu nih iblis ini sang pencoba kan. Iblis ini udah tahu kalau Tuhan sudah tahu kalau si iblis ini kan tukang mencobai kan. Masa begitu iblis datang, Tuhan duluan ngomong, kamu ada lihat hambaku yang taat dan setia itu enggak? Si iblis langsung ingat, iya ya. Alah, coba kalau Tuhan enggak lindungi dia, kalau Tuhan enggak lindungi dia, pasti dia akan berbeda hasilnya. Pasti dia akan enggak setia. Ya sudah, silakan. Loh, malah Tuhan nyuruh loh.
Silakan, tapi sayangkan nyawanya, kan gitu kan. Jadi iblis itu melakukan sesuatu hanya karena kalau Tuhan izinkan. Karena semua masih bergantung pada Tuhan, dan Tuhan itu adalah masih yang memegang kedaulatan, bukan iblis. Kalau Tuhan kasih kedaulatan yang sama kepada iblis, saudara, hari ini kita nggak ada di sini, saudara. Karena iblis itu paling rajin. Tiap detik dia akan cobai kita. Ya, mungkin dia mencobai kita, tetapi Tuhan masih membatasi dia. Jadi menarik ya. Jadi ada dua oknum, saudara. Saya mau jelaskan pelan-pelan. Ini menarik sekali ya. Manusia ketika jatuh ke dalam penderitaan, ke dalam malapetaka, kira-kira gitu ya. Ada dua oknum ini, saudara. Ya, ada dua oknum ini yang saling bekerja di situ. Ya, jadi bagaimana gitu ya? Makanya kalau manusia jatuh ke dalam dosa, lalu kehilangan kemuliaan Allah, kata kitab Roma, ya, itu karena manusia, itu karena iblis dan manusia berdosa itu, bukan karena Tuhan. Walaupun Tuhan yang menyebabkan penderitaan itu ada, saudara, itu hanya akibat dari dosa kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang percaya? Satu sisi, saudara, kita memang sudah ditebus, kita sudah diselamatkan Tuhan, betul, kita puji Tuhan, Tuhan sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Tapi itu baru status, jangan puas dulu, jangan berpikir Musa, oh kalau kita udah ditebus, udah diselamatkan Tuhan, berarti kita bebas dong dari penderitaan. Salah besar, salah besar. Dulu waktu saya di sekolah Alkitab, saudara, saya dan teman pernah berdoa, Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dari segala pencobaan, penderitaan di dunia ini. Dosen kami langsung bilang, itu doa yang salah. Loh, salahnya di mana, Pak? Tidak, jangan pakai kata bebas. Dalam pandangan teologi, khususnya di Biblika, itu nggak ada kata bebas. Kita bebas dari dosa itu nggak mungkin. Tetapi lepaskan oke, atau jauhkan bolehlah, atau beri kita kekuatan untuk menghadapinya itu boleh. Tapi kata bebas, kita belum tentu bebas dan tidak mungkin bebas. Selama kita hidup di dunia ini, walaupun kita sudah ditebus sekalipun, kita tetap akan menghadapi yang namanya penderitaan. Kita nggak pernah bebas. Selama hidup mau digelar di dunia ini, penderitaan akan selalu mewarnai kehidupan kita. Jadi kata bebas itu nggak relevan. Bebas itu nanti baru betul-betul terjadi kalau kau sudah diangkat ketemu Tuhan di surga. Itu baru bebas. Selama kita masih di dunia, nggak akan mungkin. Maka saya bilang, oh iya ya, baru saya ngerti bagian itu, saudara. Nah, karena itu orang berdosa di dunia ini, kita sebagai orang berdosa selalu akan menghadapi, diperhadapkan dengan malapetaka atau penderitaan atau apapun namanya, ya. Dan bisa jadi penderitaan orang Kristen juga salah satu yang menyebabkan adalah dosa orang Kristen itu sendiri. Bisa jadi. Karena contohnya banyak dalam Alkitab. Yunus misalnya, Yunus dihukum oleh Tuhan, ia menderita luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak taat sama Tuhan. Dia melarikan diri dari panggilan. Daud juga ditegur oleh Tuhan dengan keras sampai anaknya mati. Kenapa? Karena dosanya. Ya kan? Banyak contoh di Alkitab. Mungkin manusia, orang Kristen masih bisa jatuh, bisa menderita karena dosanya sendiri, masih bisa. Minggu depan ini lebih jelas, nanti kita akan mendengar bagian itu. Nah, puncak dari penderitaan manusia itu apa? Manusia harus mati. Nah, saudara, ada satu ayat yang harus kita baca, yaitu Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 12. Coba kita baca bagian ini. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu penderitaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, ada kalimat yang harus saya benerin karena para teolog nggak setuju dengan kata itu. Ya, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Oh, arti ayat itu apa? Begitu ada pencobaan, kita nggak apa-apa, kita jatuh aja. Jatuh bukan jatuh begini loh ya. Maksudnya jatuh dalam dosa kah, jatuh dalam kekerasan hati, memberontak kepada Tuhan kah? Oh, ada pencobaan, kita disuruh jatuh aja nggak apa-apa. Nggak, sebenarnya lebih tepat diperhadapkan. Anggaplah satu kebahagiaan kalau kamu diperhadapkan dengan penderitaan atau mengalami penderitaan, itu jauh lebih tepat. Lalu ayat 12 itu lebih jelas. Dia katakan, dia memakai kata bertahan dalam pencobaan. Saudara, kita nggak pernah tahu kapan malapetaka, kapan penderitaan, kapan kesengsaraan itu datang menimpa kita. Kita nggak pernah tahu. Tahu-tahu sudah kita alami saja, begitu ya. Nah, karena itu yang disuruh sikap kita harus bertahan, hadapi, jalanilah, jangan lari dan jangan menyerah. Kira-kira itu maksudnya. Saudara, saya mau kasih tahu, penulis kitab Yakobus ini adalah Yakobus saudara Yesus ya. Yakobus saudara Yesus. Yakobus saudara Yesus ini, saudara, dia ketika terjadi penganiayaan, semua umat Tuhan lari dari kota Roma, tapi Yakobus tetap tinggal di situ. Dia tidak melarikan diri. Dia hadapi penderitaan itu, dia hadapi. Bahkan dia bilang, ya hadapi saja. Yaitu anggap itu satu kebahagiaan. Lalu ayat 13, ini menarik juga. Kita baca bersama-sama ayat 13. 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Wow, saudara, ada satu yang harus kita ingat. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Nah, hari ini saya mau menjelaskan, mungkin selama ini konsep kita tentang pencobaan itu sering kebolak-kebalik atau sering keliru gitu ya. Kali ini kita akan lihat yang benar gitu ya. Dalam bahasa Ibrani, saudara, pencobaan itu disebut dengan kata perasmos ya. Perasmos ini adalah kata Yunani di dalam untuk kata pencobaan. Nah, kata perasmos itu ada dua hal unsur di dalamnya yang bersifat bertolak belakang atau kontradiksi. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama ya, itu adalah tutem ya, itu mencobai atau pencobaan. Yang kedua itu to test, yang artinya menguji atau ujian. Nah, tutem itu dalangnya atau diprakarsai oleh iblis. Bayangkan ya, satu peristiwa pencobaan atau malapetaka itu ada dua oknum yang bekerja di dalamnya. Yang satu itu dipakai untuk mencobai kita, tutem itu mencobai kita, itu dalangnya iblis. Tujuan dia menghancurkan hidupmu. Dia mau lihat kamu binasa di situ. Tapi pada waktu yang sama itu dipakai Tuhan juga to test, untuk ujian kita, supaya kita naik level, supaya kita lebih baik dan lebih kuat lagi. Nah, sekarang udah lihat. Makanya Yakobus pakai dua kata yang saling sama. Pertama dia pakai pencobaan, di bawah di ayat yang malah dia pakai ujian. Karena pencobaan dan ujian itu sama-sama di dalam yang namanya perasmos atau pencobaan itu sendiri. Jadi ini menarik, saudara. Ketika engkau diizinkan menderita, engkau mengalami kesengsaraan dan penderitaan, dua oknum ini bekerja, saudara. Mereka sama-sama kerja, tapi mereka tidak bekerja sama.
Saya ulangi, kedua oknum ini ketika engkau menderita sengsara dan malapetaka, ketika engkau dicoba ya, atau mengalami yang namanya pencobaan, dua oknum ini sama-sama kerja, tetapi mereka nggak kerja sama. Iblis bekerja untuk kehancuranmu. Iblis ingin melihat engkau mati dan binasa di dalam pencobaan itu. Tapi Tuhan bekerja untuk engkau naik level, untuk engkau makin kuat dan makin hebat lagi. Wow. Karena itu kita nggak perlu khawatir kalau menderita. Kemarin saya pulang dari rumah sakit untuk setelah tanya hasil tes sleep apnea saya itu ternyata parah sekali. Dokter mengucapkan satu hal yang begini, ini bukan sleep apnea lagi. Saya itu sudah jauh lebih parah. Kalau orang 30 kali terjadi, itu sudah dianggap parah. Kalau di bawah 30 itu baru nggak parah. Saya itu 44 kali sebenarnya. Nggak napas dalam semalam. Dan disimpulkan dari semua itu 53,6% saya itu makin lemah napasnya. Lalu dia tadi berpikir ini osa biasa. Ternyata saya ada osa campuran, ada osa sentral, dan ada hiperapnea. Wow, ini jadi 4, saudara. Orang punya mungkin 1 atau paling berat 2. Saya 4, saudara. Dan itu tidak terlalu mengkhawatirkan dokter. Ada satu yang mengkhawatirkan. Rupanya antara osa saya yang berat itu sudah lama merusak jantung saya, sehingga jantung saya merosot menjadi lemah, menjadi tinggal 30%. Nah sekarang osa saya, jantung yang lemah ini juga kembali mempengaruhi osa saya, sleep apnea saya. Sehingga di dalam tes tidur itu tidak ada pergerakan pernapasan dalam waktu yang cukup panjang, dan itu berkali-kali dalam sepanjang malam. Sampai dia bilang harus ada yang jaga Bapak. Waktu saya dengar itu, saya sedikit ada kagetnya. Tapi saya langsung berpikir, saya tahu ini penderitaan yang berat bagi saya. Satu sisi, ya saya nggak ngerti kedaulatan Tuhan atas hidup saya sampai di mana, saya nggak tahu. Tapi setelah itu saya merasa hati saya tetap damai. Saya tahu kalau Tuhan menghendaki usia saya nggak panjang lagi, oke, saya siap juga, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan kehendaki saya ingin masih melayani Tuhan. Itu kira-kira pergumulan dalam hati saya setelah pulang dari rumah sakit. Saat ini kita lagi buka 2 pos pri di Kalimantan Utara. Akhir Agustus ini atau awal September kita akan resmikan salah satu. Yang satu baru akan dimulai di kota kabupaten. Dan saya ketua perintisannya. Saya mesti tiap bulan ke Kaltara untuk mengkoordinir teman-teman. Tapi saya mengalami hal ini, saya merasa nggak bisa ke apa-apa dan bisa kemana-mana. Akhirnya saya bilang, ya sudah. Saya sempat nanya dokter, apakah ada kemungkinan bisa operasi? Dia bilang operasi percuma. Ini bukan osa lagi. Sebaiknya Bapak ke dokter jantung untuk melindungi jantung ini, gimana caranya? Nah, saya pulang ya. Kalau dia setel alat CPAP itu untuk saya merasa memang ada yang berbeda gitu ya. CPAP-nya jadi bagus jadinya. Tapi waktu saya pulang, saya coba pakai untuk pakai tidur, saudara. Selama saya sadar dan mulut saya ditutup, CPAP itu bisa dorong, saat saya lupa napas, dia bisa kasih napas, akhirnya saya napas, kayak gitu ya. Begitu saya hilang ingatan saya, mulai nggak sadar karena tidur, mulut saya terbuka, jadi udara yang tadi masuk tadi itu akhirnya keluar lewat mulut saya, dia nggak bisa on off lagi.
Ternyata itu langsung dia seperti terus saja, akhirnya membuat tenggorokan saya kering, hampir susah sekali rasanya untuk nelan liur atau ludah setelah itu. Dan saya harus bangun berkali-kali. Akhirnya kesimpulannya si PEP itu pun juga nggak bisa pakai. Akhirnya saya bilang sama semua, ya sudah, saya tidur seperti biasanya. Kalaupun saya lewat besok saya nggak bangun lagi, ya kamu harus siap. Saudara itu. Tapi setelah saya mempersiapkan khotbah ini, saya tahu iblis bekerja di satu sisi, tapi Tuhan juga bekerja satu sisi. Tapi sekali lagi, semua bergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan baru bisa terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan juga nggak akan terjadi. Karena itu saya bilang saya akan tetap melayani sampai kapan yang Tuhan izinkan, sejauh mana yang Tuhan mau. Saudara, kelihatannya suara saya menggelegar di depan saudara. Saya kelihatannya mungkin sudah sedikit kurus gitu ya. Tapi sebetulnya saya rasa capek di punggung saya. Kalau berdiri terlalu lama, makanya saya nggak bisa berdiri terlalu lama di depan. Ya, ada rasa capek. Dan setelah nanti selesai khotbah, saya harus pergi baring di mobil supaya saya bisa langsung pulihkan. Dan itu kondisinya. Ya, saya nggak mau terlihat, aduh sakit, saya bilang udahlah nggak melayani. Nggak juga. Selama saya bisa berdiri, oke, saya siap. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami namanya Perasmus, pencobaan itu, dua oknum ini tetap bekerja. Iblis memang bekerja, Tuhan juga bekerja. Iblis bekerja supaya engkau binasa, tapi Tuhan bekerja supaya engkau makin kuat dan makin kokoh imanmu. Dan naik level, naik kelas, kira-kira begitu. Tapi kalau Tuhan izinkan, ya mau apa? Kita nggak bisa apa-apa. Nah, ini yang terjadi, saudara. Coba kita lihat pendapat beberapa tokoh Kristen tentang pencobaan, saudara ya. Yang pertama adalah C.S. Lewis. Ujian dan pencobaan adalah cara Tuhan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Saudara, karena penderitaan kita akhirnya lebih dekat dengan Tuhan. Belakangan ini terus terang, ya saya sering merenungkan relasi saya dengan Tuhan. Apakah ada yang salah, saya nggak tahu. Tapi saya mencoba untuk makin baik di hadapan Tuhan. Itu yang saya gumulkan, saudara. Kemudian Billy Graham, dia berkata begini, Tuhan membiarkan kita mengalami ujian dan pencobaan untuk menguji iman kita dan memperkuat karakter kita. Saudara, kalau engkau mengalami ujian dan pencobaan itu, imanmu akan kuat, karaktermu akan lebih baik. Rick Warren, dia berkata begini, ujian dan pencobaan adalah alat Tuhan untuk membentuk dan mematangkan kita. Orang kalau mengalami pencobaan, dia makin dewasa, makin matang, saudara. Dan yang terakhir, Max Lucado, dia berkata begini, Tuhan mengizinkan ujian dan pencobaan untuk mengajarkan kita pelajaran penting tentang kehidupan dan iman kepada Tuhan. Saudara, kalau kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, lalu kita sukses-sukses saja, uang kita banyak di bank, aset kita makin banyak, wow, kita susah belajar tentang yang namanya pelajaran kehidupan dan pelajaran tentang iman. Tapi dalam penderitaan, kau akan belajar itu dengan satu pelajaran yang sangat penting. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus teruskan firman Tuhan ini, isi hati Tuhan ini ke dalam hati kami. Biarlah Tuhan Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak hanya mendengar lalu menyimpan di hati, tapi bertumbuh dan berbuah sehingga menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.